Salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Mari kita membahas tentang fungsi penawaran, fungsi permintaan, serta titik potongnya yang bernama titik equilibrium atau titik E. Berkaitan dengan fungsi permintaan atau demand atau disingkat D, dan fungsi penawaran atau supply atau disingkat S, ada dua variabel yang terlibat, yaitu harga, dalam bahasa Inggrisnya price disingkat P, dan kuantitas, dalam bahasa Inggrisnya quantity disingkat Q. Sifat dari kedua fungsi tersebut adalah untuk fungsi penawaran atau S, semakin tinggi harga atau P, maka semakin tinggi kuantitas atau Q. Sebaliknya, semakin rendah harga atau P, maka kuantitas atau Q semakin rendah pula. Ini dinamakan hubungannya searah. Sedangkan untuk fungsi permintaan atau D, semakin tinggi harga atau P, maka semakin rendah kuantitas yang diminta atau Q. Sebaliknya, semakin rendah harga atau price, maka kuantitas yang diminta semakin tinggi. Nah, ini hubungannya disebut dengan tidak searah. Untuk fungsi permintaan dan penawaran, di dalam matematika ada dua cara untuk menyajikan. Yang pertama, cara pertama itu tipe 1, yang kedua tipe 2. Untuk tipe 1, harga atau P sebagai variabel bebas, sementara kuantitas atau Q sebagai variabel terikat atau tak bebas. Untuk permintaan tentu saja pakai kode D, ya. Sehingga di sini penulisannya adalah QD sama dengan FD dalam kurung P. Sedangkan untuk fungsi penawaran dengan cara yang sama, bentuknya adalah QS FS dalam kurung P. Sementara tipe 2 sebaliknya, kuantitas sebagai variabel bebas dan harga sebagai variabel tak bebas atau terikat. Sama juga untuk permintaan kode D di sini ditulis. Sehingga bentuknya adalah untuk fungsi permintaan PD sama dengan FD dalam kurung Q. Sedangkan untuk tipe 2 fungsi penawaran bentuknya adalah PS sama dengan FS dalam kurung Q. Titik potong dari kedua fungsi tersebut atau fungsi penawaran dan fungsi permintaan disebut dengan titik keseimbangan pasar atau titik E. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas beberapa contoh. Kita mulai contoh 1 Romawi untuk fungsi linier tipe 1. Kita mulai dari tipe 1. Untuk fungsi permintaan Q sama dengan min 4P ditambah 55. Fungsi penawaran Q sama dengan 2P min 5. Kita cari titik keseimbangan pasarnya atau titik E-nya dulu. Kita samakan QS dengan QD. Ini QS, QD, P kita kumpulkan sebelah kiri, angka sebelah kanan jadi seperti ini. Kita dapatkan P sama dengan 10. Untuk P sama dengan 10, kita masukkan ke QS. Jadi Q-nya adalah 2 kali 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi titik keseimbangan pasar atau titik E adalah di P10 dan Q15. Mari kita lihat grafiknya. Ini sumbu tegaknya adalah Q, sumbu datarnya adalah P.
Keduanya kebetulan melalui titik E. Titik E di 10,15. Nah, untuk menggambar grafiknya kita perlu satu titik lagi di masing-masing fungsi. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh saja bebas sebenarnya kita masukkan P-nya misalnya 5 untuk QD ya. 5, maka Q-nya sama dengan dari sini ya. Min 4 kali 5 tambah 55 sama dengan 35. Jadi posisinya di P sama dengan 5, Q sama dengan 35. Ini titiknya. Jadi P5, Q35 untuk QD. Sedangkan satu titik untuk QS kita cari contohnya misalnya ini ya. P5 masukkan 5 sini ya. 2 kali 5 kurang 5 sama dengan 5. Jadi posisi P5 Q5 ini dia. Untuk fungsi QS ya. Nah, kemudian kita tarik untuk QD, kita tarik dari titik yang diketahui ini ke IE, yang jadi garisnya. Untuk QS kita tarik dari ini ya, yang diketahui ke titik E. Nah, ini grafiknya, ketemunya di titik E. Demikian contoh untuk tipe 1 fungsi linier. Nah, kita lihat grafiknya untuk fungsi QS atau penawaran itu grafiknya naik karena memang searah ya hubungan P dan Q. Sementara untuk QD turun karena tidak searah hubungan P dengan Q. Untuk contoh-contoh berikutnya juga demikian ya. Untuk permintaan pastilah turun, untuk penawaran pastilah naik grafiknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh berikutnya. Masih contoh satu Romawi fungsi linier, tapi sekarang tipe 2. Kita mulai merubah tipe 1 jadi tipe 2. Ini tipe 1 yang tadi. Untuk QD atau untuk permintaan kita rubah menjadi tipe 2. Ini ya. Sekarang variabel P-nya ada di sebelah kiri sebagai variabel tak bebas. Q-nya di sebelah kanan. Silahkan perhatikan dengan baik proses perubahannya. Dengan cara yang sama untuk penawaran QS ya. Tadinya sebelah kiri, sekarang menjadi PS yang sebelah kiri atau variabel tak bebas. Q-nya sebelah kanan. Jadi seperti ini ya. Berubah dari sini ke sini. Mari kita cari titik keseimbangan pasarnya. Nah, ini ya. Kita samakan PS dengan PD. Ini PS. Ini PD. Kemudian unsur Q kita bawa sebelah kiri. Unsur angka ke sebelah kanan. Ya. Sehingga kita dapatkan Q sama dengan 15. Tentu saja datangnya dari 11,25 dibagi 0,75. Nah, untuk Q sama dengan 15 kita cari P-nya ya. Ini bisa dari fungsi PS ya. Jadi min setengah kali 15 tambah 2 setengah sama dengan 10. Sehingga kita punya titik keseimbangan pasarnya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu Q-nya 15, P-nya 10. Hanya saja pindah tempat ya. Q di sebelah kiri sekarang karena sebagai variabel bebas, P sebelah kanan sebagai variabel terikat. Sedangkan untuk grafiknya bisa kita lihat P sebagai sumbu tegak, Q sebagai sumbu datar. Nah, sementara ini PS-nya ya. PD ya, PS naik, PD turun, sudah dijelaskan sebelumnya. Keduanya melalui titik E. Di posisi 15 untuk Q dan P-nya 10. Nah, untuk PD dia melalui titik ini ya. PD melalui titik dari sini ya. Perhatikan untuk salah satu titik yang lalu adalah Q10 P11,25 ya. Silakan dihitung dari sini. Dari fungsi PD. Kalau masukkan Q10 ya. Kemudian tambah
tambahkan 13,75, maka hasilnya adalah 11. Nah, titiknya ini ya, titiknya adalah ini 10 lagi ya, ini 10,11,25. Sementara untuk PS-nya melalui titik ini, titik 10,75. Dari sini datangnya ya, ini perhitungannya 10,75. Ini kalau masukkan 10 kan 5 ya, ditambah 2,5, 7,5. Jadi ini grafiknya. Ya, mirip dengan tadi, hanya saja sekarang terbalik ya, P-nya jadi sumbu tegak, Q-nya jadi sumbu datar. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu contoh dua Romawi, fungsi nonlinier. Kita mulai tipe 1. Ini contoh fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Kita hitung titik keseimbangan pasarnya. Ya, fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Ini fungsi penawarannya 2P kuadrat min 5. Nah, dari sini. Ini fungsi permintaannya dari sini. Unsur P kita bawa sebelah kiri, unsur angka sebelah kanan. Jadilah kita sederhanakan, P kuadrat sama dengan 16. Di P sama dengan min 4, ini tidak kita gunakan atau tidak bermakna. Atau P sama dengan 4, nah ini yang kita gunakan. Karena positif. Untuk P sama dengan 4, maka Q-nya, ya, sini kita hitung, kita masukkan 4 ya. Ini dari fungsi penawaran ya. Ya, jadi 2 kali 4 kuadrat dikurang 5 sama dengan 27, sehingga titik keseimbangan pasarnya adalah P sama dengan 4, Q sama dengan 27. Kita lihat grafiknya, karena ini tipe 1, Q sebagai sumbu tegak, P sebagai sumbu datar. Ya. Ini titik E-nya dulu kita buat, karena dilalui oleh kedua fungsi. Kemudian untuk QD ya, kita ambil contoh satu titik ya, misalnya P sama dengan 2 ya. Kita hitung di sini. Kita masukkan 2 ya, untuk QD-nya 2 kuadrat 4 kali 3 12 min 12 tambah 75 sama dengan 63 ya. Ini titiknya. Ya, sekali lagi ini titiknya. Sementara untuk QS, nah ini dia. Untuk Q sama dengan 2, untuk P sama dengan 2, kita masukkan P di sini. P2 ya, 2 kuadrat kan 4, 4 kali 2 8, 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi kita punya titik P2 Q sama dengan 3. Nah, ini titiknya sekali lagi. Kedua-duanya melalui titik E ya. Sehingga kita dapatkan QS ini ya naik, jadi ini turun ya. Karena kedua-duanya non-linear, maka kurvanya lengkung ya. Kurvanya lengkung. Ya, seperti ini ya, lengkung. Untuk QD dia terbuka ke bawah, karena apa? Karena koefisien dari P-nya negatif, sementara untuk QS lengkungnya itu terbuka ke atas karena koefisien dari P kuadratnya itu adalah positif. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh, masih contoh dua Romawi ya, nonlinear tipe 2 sekarang ya. Tipe 2 kita rubah tipe 1 yang tadi menjadi tipe 2. Tadinya QD di sebelah kiri, sekarang jadi PD sebelah kiri ya, atau variabel tak bebas. Nah, ini jadinya ya perubahannya. Terlakukan dengan proses pindah ruas, ya silahkan diperhatikan dengan baik. Demikian juga untuk QS ya. QS tadinya sebelah kiri, sekarang PS sebelah kiri jadi variabel tak bebas. Nah, ini perubahannya.
Nah, silakan perhatikan dengan baik. Kita coba cari titik keseimbangan pasarnya. Saja PS sama dengan PD ya. Ini PS-nya saja dari sini. Ini PD-nya tuju saja dari sini. Ya. Unsur akar kita hilangkan seperti ini. Kemudian unsur Q kita pindahkan sebelah kiri, unsur angka sebelah kanan. Nah, ini ya, menjadilah sebelah kiri 5/6 Q. Ini kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama bagi 6, sementara sebelah kanan menjadi 135/6 ya. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan menjadilah 5Q sama dengan 135, Q sama dengan 135/5 sama dengan 27. Untuk Q sama dengan 27, kita hitung P-nya, kita masukkan ke PS ya. Ini masukkan unsur Q-nya sini 27 bagi 2 tambah 52 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi titik keseimbangan pasarnya, titik E-nya adalah Q27, P sama dengan 4. Sama seperti contoh sebelumnya, hanya saja sekarang Q-nya di sebelah kiri, P-nya di sebelah kanan. Karena Q sebagai variabel bebas atau di sini sebut tegak, P sebagai sumbu datar. Titik E-nya ini ya, titik E-nya di sini 27, Q-nya 27, P-nya 4 ya. Silakan perhatikan grafiknya. Sementara untuk membuat kurva baik PD maupun PS, kita paling tidak memerlukan satu titik lagi ya. Untuk PD ya, misalnya Q-nya 10, kita masukkan sini ya 10 ya, min 10/3 tambah 25 diakarkan ya. Setelah dihitung dengan kalkulator atau Excel, di sini P-nya 4,65. Nah, demikian juga untuk PS ya, untuk PS ini dia titiknya. Untuk Q sama dengan 10, kita masukkan di sini 10. 10 bagi 2, 5 tambah 5/2, 7,5, akar 7,5. Nah, ini dia ya. Kalau dihitung dengan kalkulator 2,74. Nah, akhirnya kita dapatkan fungsi PS dan PD ketemunya di titik E. Demikianlah pembahasan kita mengenai fungsi penawaran dan fungsi permintaan, di mana titik temunya adalah titik E, dan kita sudah gambarkan grafiknya, dan kita sudah berikan contoh baik untuk tipe 1 maupun tipe 2. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya.